Bang, kalau elko oranda itu apa bisa kita pasang ke trafo 40 ampere, 30 ampere, dan 20 ampere? Bagaimana kita untuk merawat sebuah power? Nah, buat sahabat-sahabat yang ingin merawat sebuah power, terutama yang harus rutin sahabat periksa itu ialah di bagian kipas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini saya buat video lagi untuk melanjutkan video kemarin yang sudah saya review, yaitu power kiriman dari sahabat-sahabat yang minta, ya bukan minta upgrade total, ya adalah penambahan-penambahan atau yang mana yang tidak dipasang oleh perakit-perakit kita atau para senior kita yang terdahulunya. Jadi hari ini masih tetap ditemani dengan Mas Andi kita. Jadi barangkali Bang Andi kita ada yang mau dipromosikan, ya dipersilahkan. Ya, buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, komen, dan nama channel Andi Gemoy. Itu aja. Gemoy. Jadi jangan lupa dukung terus channelnya Gemoy biar terus tetap semangat untuk membuat video-video yang bisa bermanfaat. Tapi enggak tahu videonya udah berapa biji. Sekitar 4 biji, karena Gemoy ini boleh dikatakan channel terbaru dari Bang Andi kita. Yang dulunya Bang Andi kita ini kameramen, sekarang dia jadi perakit. Jadi Bang Andi kita sekarang udah, kata orang Melayu itu pacak lah dah merakit. Jadi sebelum saya lanjut dengan video tentang apa hari ini, saya ingin mengajak teman-teman, ya biasalah, Oke, sahabat-sahabat, jadi untuk video saya kali ini, karena beberapa hari ini aktivitas sangat terganggu sekali. Satu, dengan kesehatan tubuh karena kurang fit. Kedua, mohon maaf buat sahabat-sahabat barangkali ada yang WA tidak bisa masuk karena memang HP saya lagi bermasalah. Jadi dicas tidak bisa ngisi. Jadi mudah-mudahan baterainya ada, nanti akan saya ganti baterai. Jadi baterainya sudah KO, tidak bisa nyala lagi. Jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat mohon maaf yang sudah WA mungkin tidak bisa masuk atau tidak aktif, memang HP-nya lagi mati karena tidak bisa dicas dan tidak menyimpan baterai. Walaupun hidup nanti ada teman nelpon langsung mati. Jadi sudah minta atau sudah waktunya ganti baterai atau ganti HP. Tapi untuk yang kali ini hanya ganti baterai aja karena HP-nya masih bagus. Oke, di sini saya sedang menghadapi sebuah power kiriman dari sahabat yang berada di daerah Belitang. Jadi power ini kemarin sudah saya review buat sahabat-sahabat. Sekarang saya ingin memperlihatkan buat sahabat-sahabat. Jadi powernya untuk diisi di dalamnya seperti ini, yang menggunakan trafo proton dan menggunakan kit transistor bombardier. Atau sonic bomb khususnya, bukan bombardir salah sebut, sonic bomb. Jadi di sini menggunakan 16 elko, yaitu dengan sistem seri paralel menggunakan elko oranda. Jadi sedikit informasi buat sahabat-sahabat, karena banyak sekali sahabat-sahabat itu menanyakan, Bang, kalau elko oranda itu apa bisa kita pasang ke trafo 40 ampere, 30 ampere, dan 20 ampere? Jadi bisa buat sahabat-sahabat. Kalau masalah elko-nya pasti bisa dipasang ke trafo ukuran berapa aja. Cuman yang perlu sahabat pertimbangkan itu masalah voltase. Jadi contohnya aja seperti ini. Kalau sahabat membeli elko oranda yang 100 volt atau 10.000 mikrofarad atau 10.000 UV dengan kapasitas volt 100 volt. Jadi yang boleh sahabat pasangi voltase itu kurang lebih sekitar 47 ataupun 52. Karena di situ kalau tertulis 100 volt, ini menurut pengalaman saya aja yang pernah saya alami, kalau sahabat memasang tegangan di atas 50 atau 60, otomatis sahabat harus membuat seri paralel. Jadi paling idealnya yang 100 volt itu sahabat pasang menggunakan tegangan
47. Jadi 47 itu mau trafo 10 ampere, mau 20 ampere, mau 30 ampere ataupun 40 ampere itu masih aman. Tapi dengan catatan tegangan hanya 47. Tapi kalau sahabat memasang tegangan di atas 47, otomatis sahabat bikin seperti yang sahabat kita bikin ini, sistemnya seri paralel. Jadi 2 buah elko itu hanya terhitung 1 elko. Karena kapasitasnya 100 itu paling-paling bisa kita isi voltase paling mentoknya ya sekitaran 50 volt aja. Karena selebihnya itu bukan berarti dia langsung pecah. Lama-kelamaan dibeban dengan musik. Apalagi ketemu dengan tegangan PLN yang betul-betul murni, nanti pasti ada permasalahan. Entah itu dia langsung pecah atau bisa dia hanya hamil dulu di bagian bawah juga bisa. Jadi kemarin ada sahabat-sahabat yang menanyakan masalah elko. Tapi kalau untuk 10 ampere atau 5 ampere ya boleh sahabat pasang, kalau mau masang 55 volt, 60 volt, yang 100 volt boleh. Jadi kalau yang 10 ampere ataupun yang 5 ampere. Tapi ini yang ampernya besar ya paling kecil atau paling besar sahabat pasang hanya 47 volt. Karena pengaruh ampere juga bukan hanya berpatokan kepada voltase, ampere juga perlu sahabat pertimbangkan. Semakin besar ampere semakin besar. Jadi ada baiknya kalau memang mau mendapatkan hasil yang berkualitas ya gunakanlah barang-barang yang menurut sahabat-sahabat itu berkualitas juga. Ya, jadi di sini saya ingin berbagi sedikit dengan sahabat-sahabat. Jadi mohon maaf karena saya tahu di luar sana para senior kita sangat ramai sekali yang pengalamannya lebih luas dari ketimbang saya. Ini hanya sekedar pengalaman pribadi saya aja untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat. Kemarin ada sahabat-sahabat bertanya, Bang, bagaimana kita untuk merawat sebuah power? Nah, buat sahabat-sahabat yang ingin merawat sebuah power, terutama yang harus rutin sahabat periksa itu ialah di bagian kipas. Di bagian kipas itu kalau memang sudah banyak debu, jadi sahabat bisa kuas atau sahabat bersihkan. Karena yang suka nempel di daun kipas itu ialah debu-debu. Sehingga untuk di bagian tiupan anginnya itu bisa berkurang, ya tidak maksimal. Sehingga membuat power sahabat itu semakin lama atau semakin tua itu semakin panas. Kenapa? Tiupan angin di bagian kipas itu sudah tidak maksimal lagi karena sudah banyak debu, sudah banyak yang lain-lainnya untuk di bagian daun kipas. Jadi untuk perawatan yang terutama untuk menjaga kualitas power supaya tidak cepat panas, yaitu di bagian kipas harus sahabat perhatikan karena sangat banyak sekali saya menemukan power-power yang bermasalah itu setelah kipasnya itu diselimuti debu-debu. Jadi sehingga putaran kipas sudah tidak bisa melaju dan tiupan anginnya sudah tidak maksimal. Nah, disitulah bisa menyebabkan power itu panas lalu terbakar. Jadi seperti itu. Kalau untuk perawatan yang lain ya seperti biasa. Kalau untuk pembersihan di bagian dalam itu sahabat harus hati-hati. Karena kenapa? Kebanyakan sahabat-sahabat itu barang yang masih bagus, masih menyala, di saat sahabat bersihkan lalu bermasalah. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di saat sahabat menguasnya atau membersihkan itu tidak hati-hati. Contohnya aja di sini, kalau untuk di bagian komponen, karena ini komponennya di bawah jadi susah, saya praktekkan di sini aja. Di saat sahabat membersihkan debu-debu ini, jadi ada komponen-komponen yang tersenggol oleh kuas sahabat, sehingga dia di saat sahabat kuas maka dia mereng ke sini, di saat dikuas ke sini mereng ke sini. Alhasilnya di bagian titik soldernya itu ada yang lepas karena barang sudah lama. Jadi ada yang lepas sehingga membuat power sahabat itu setelah dibersihkan lalu mau dicoba lalu tahu-tahu bermasalah. Nah, karena di saat penguasan itu, kalau tidak hati-hati ya bisa membuat solderan itu bisa lepas karena istilahnya untuk komponen yang kita sapu itu dia posisinya gini. Seperti kita mau mematahkan barang. Hasilnya yang bermasalah itu kalau tidak kakinya yang patah, bisa jadi juga untuk di bagian solderan itu yang retak. Jadi seperti itu. Jadi setelah sahabat on kan, maka timbullah permasalahan baru. Padahal barang itu masih dalam keadaan bagus, keadaan sempurna, tidak ada kendala. Setelah dibersihkan, lalu bermasalah. Nah, kalau sahabat paksakan, nanti bisa membuat power sahabat itu rusaknya nambah atau bertambah banyak.
Jadi hati-hati dalam pembersihan. Jadi ada baiknya kalau memang ada kompresor, jadi sahabat bisa menggunakan kompresor, atau perlu ketelitian, hati-hatilah istilahnya, pelan-pelan untuk membersihkan. Karena khawatirnya itu, karena banyak sekali saya menemukan barang yang saya servis, bang awalnya barang ini bagus, setelah saya bersihkan di bagian dalam, begitu saya mau coba dia langsung bermasalah. Jadi itu yang perlu sahabat jaga di saat sahabat merawat sebuah barang-barang elektronik. Terus untuk yang lain, cara merawat sebuah barang elektronik ini jangan terlalu lama dibiarkan tidak pernah dinyalakan. Jadi katakanlah entah 1 bulan 2 kali, walaupun sahabat tidak mengeluarkan suara, minimal dihidupkan aja, istilahnya pemanasan lah. Cuman dipanaskan, dihidupkan, dah biarkan. Bisa 5 menit, bisa 10 menit atau lebih boleh. Jadi itu untuk menjaga barang-barang elektronik supaya lebih awet. Karena banyak sekali juga sahabat-sahabat itu barang yang tidak pernah digunakan. Karena kenapa? Ada sahabat-sahabat itu di waktu hobinya ke musik, setiap hari tanpa memandang waktu kadang-kadang dinyalakan terus. Nah, barang itu aman. Nah, di saat ada masa jenuhnya dengan musik atau ditambah lagi dengan kesibukan-kesibukan lain, sehingga barang itu tidak pernah dinyalakan sama sekali. Sehingga barang itu dibiarkan berbulan-bulan tidak pernah dinyalakan. Nah, di saat sahabat ingin kembali menghidupkan musik, setelah dihidupkan timbullah permasalahan, entah mengeluarkan asap, entah tidak mau nyala. Karena apa? Sahabat itu terlalu memaksakan barang yang sudah lama langsung di-on-kan. Maka dari situ ada sistem pancingan. Sahabat pancing dulu, hidupkan, matikan, hidupkan, matikan. Sehingga membuat barang itu bisa bertahan lama. Jadi untuk merawat sebuah barang elektronik sesuai dengan pertanyaan sahabat-sahabat itu ya sebenarnya tidak juga susah. Kalau kita bisa memahami, kalau kita bisa telaten. Jadi memang susah kalau kita terlalu membiarkan. Kadang-kadang pas lagi sukanya dengan musik, wah barang dibetulkan semaksimal mungkin. Tapi di saat barang itu tidak kita butuhkan, maka dibiarkanlah terlantar. Sehingga membuat barang itu tidak pernah dinyalakan. Ya hasilnya nanti setelah sahabat ingin menyalakan musik, tahu-tahu ada aja yang permasalahan yang ditimbulkan karena sudah lama tidak dinyalakan. Jadi untuk pertanyaan sahabat-sahabat tentang merawat sebuah barang elektronik khususnya audio, yaitu power, entah mixer, entah lain sebagainya. Jadi terutama sahabat kalau untuk di bagian power, perhatikan di bagian kipas. Jadi kipas itu kalau memang sudah banyak debu yang nempel, ya kuas saja bersihkan. Dibersihkan, buang debunya sehingga maksimal putaran bisa maksimal dan tiupan anginnya juga bisa maksimal. Karena banyak sekali juga sahabat yang menanyakan, bang power saya akhir-akhir ini kok panas ya, waktu kemarin-kemarin tidak terlalu panas. Ya itu tadi permasalahannya karena di daun kipasnya itu sudah banyak debu-debu yang menempel sehingga membuat hambatan putarannya sudah berkurang atau RPM-nya sudah berkurang dan tiupan anginnya sudah tidak maksimal lagi. Jadi kipas perlu sahabat perhatikan. Kedua, salah sahabat membersihkan untuk di bagian komponen kalau memang banyak debu-debu yang sudah menempel karena takutnya induksi. Jadi perlu juga sahabat bersihkan untuk di bagian PCB. Cuman ya itu tadi, di saat kita membersihkan kalau memang tidak ada kompresor, ya sahabat cukup menggunakan kuas. Tapi perlu hati-hati. Jangan sampai kita menguasnya tanpa teliti. Main asal buang debu aja. Jadi perlu perasaan lah seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu, kalau memang sahabat sedang tidak mood dengan musik, ya bolehlah seminggu sekali sahabat nyalakan, walaupun tidak dikeluarkan suara, cukup dinyalakan semua aja. Dinyalakan, dipanaskan 5 menit atau lebih dari 10 menit, ya boleh, tidak masalah. Dan setelah itu matikan. Dan minggu berikutnya gitu lagi, atau sebulan 2 kali juga boleh. Itu jadi itu hanya sekedar pengalaman saya aja bagaimana cara merawat barang-barang elektronik. Karena saya juga mengalami, walaupun saya seorang servis, kadang-kadang televisi ataupun yang lainnya, itu kadang-kadang sekarang zamannya Android, jadi TV itu jarang dihidupkan. Begitu mau nonton televisi, ya udah ada aja, tidak mau nyala dan lain sebagainya. Padahal, ya itu tadi, barang dimatikan bukan dalam keadaan bermasalah. Barang dimatikan dalam keadaan normal, tapi di saat dinyalakan, karena lama tidak pernah dinyalakan, alhasilnya menimbulkan permasalahan. Jadi hanya seperti ini aja yang bisa saya infokan buat sahabat-sahabat untuk merawat power, khususnya barang-barang audio lah. Dan karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat. Dan nanti akan saya lanjutkan juga untuk video ini
di bagian apa dan apa yang harus saya tambahkan. Karena di sini untuk di bagian belakangnya ini ada beberapa yang tidak digunakan, seperti contohnya soket spikon, RCH, dan switch gesternya ini tidak difungsikan. Jadi sekarang akan saya fungsikan semua untuk di bagian belakang. Terus untuk di bagian kapasitas lampu di depan akan saya nyalakan juga. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat. Jadi mohon maaf juga buat sahabat-sahabat barangkali ada pendapat yang berbeda ya, disilakan. Ini hanya sekedar pendapat saya aja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.